Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, saya diberi kesehatan, kekuatan, dan segalanya yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya bisa dapat menjalani semua yang ada di tempat padepokan ini atau di pondok pesantren Nur As-Sifa ini. Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Salam dan sholawat tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya sampai saat ini, saya dari Kalimantan, saya Pak Saipul dari Kalimantan Timur, mengabdi kepada Abah Gus Samsuddin ini. Ya, terus terang mencari ketenangan batin. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai 41 hari. Kemarin janji beliau saya ditahan di sini 41 hari. Tapi dengan adanya kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang menimpa kepada beliau, menambah keyakinan saya, menambah keilmuan saya. Meskipun secara zahir ada perubahan yang mungkin secara kasat mata tidak enak dipandang lah bagi semua yang melihatnya, tapi bagi saya nikmat-nikmat yang luar biasa, atau wejangan-wejangan, atau tuntunan-tuntunan yang diberikan yang tidak ada taranya, yang tidak bisa ditulis dengan apapun atau ditukar dengan apapun. Makanya saya mulai saat ini insya Allah, meskipun istilahnya waktu saya sudah habis, insya Allah saya menambah mengikuti beliau, meskipun beliau secara kasat mata tidak mengenakan, istilahnya di luar logika lah. Sebab beliau sekarang memang saya akui benar-benar dia merasakan sebuah perubahan di dalam diri beliau, sebuah hidayah yang memang Allah berikan, yang Allah buka. Insya Allah dengan adanya kejadian ini, insya Allah inilah hidayah Allah yang benar-benar. Mulai awal saya kesini, inilah yang saya tunggu-tunggu dari beliau, untuk memperbaiki apapun bentuknya, baik dari kesalahan beliau yang disengaja atau tidak. Sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa, tapi saya merasakan beliau meskipun dalam keadaan perubahan seperti ini yang tidak bisa dilogikakan. Inilah sebenarnya ilmu laduni yang beliau berikan. Makanya insya Allah saya menambah sampai hati saya ini merasa puas. Sampai kapan Abah ini memberikan, mengarahkan, memberi wejangan yang seperti ini. Sebab mulai awal baru kali ini saya merasakan wejangan-wejangan
yang benar-benar bisa nyambung ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke waliullah dan ke semua para waliullah dan guru-guru Abah yang seakan-akan merasuk ke dalam beliau, yang memberi wejangan memang secara kasat mata kasar dan tidak beradab, tapi itulah ilmu yang benar-benar nyata yang diberikan oleh guru-guru beliau. Ibaratnya orang, ya itulah, untuk membersihkan apa yang Abah perlihatkan, yang Abah pertontonkan, itulah tuntunan yang sebenarnya, yang sejati, yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmu kitab-kitab apapun yang selama saya pelajari. Inilah ilmu laduni yang saya rasakan. Maka bagi siapapun yang melihat ataupun mendengar, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melihat kejadian ini, jangan diambil segi negatifnya, ambil yang positif yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati. Mudah-mudahan saya jauh-jauh dari Kalimantan bisa mengikuti beliau, jejak beliau, semua tuntunan yang diberikan, baik secara zahir maupun batin. Inilah sejatinya yang saya tunggu-tunggu mulai awal saya datang ke sini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, Abah diberi kekuatan, diberi kesabaran, sampai kondisinya seperti ini pun itu berkat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang inilah insya Allah beliau ini memang benar-benar menjalani ranah kewalian yang memang benar-benar ditunjuk sama Allah, yang benar-benar dibutuhkan oleh semua umat. Insya Allah saya sendiri benar-benar merasakan akhir-akhir ini dengan perubahan Abah ini. Bayangkan, biasanya beliau sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, dengan istilahnya keduniawinya, dengan konten-kontennya. Alhamdulillah, sama Allah dibuka, benar-benar dibuka hati beliau, benar-benar dibuka hati beliau, benar-benar dibuka hati beliau, yang benar-benar ditunjuk sama Allah untuk menjadi orang yang luar biasa. Inilah sejatinya Abah Gus Samsuddin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya dari Kalimantan Timur juga tidak membela Abah, tidak membela siapa-siapapun. Saya benar-benar melihat dengan hati saya, bukan dengan mata, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mulai awal sampai di sini, satu demi satu saya rasakan pelajaran. Meskipun Abah jarang menemui saya, tapi ilmunya terus
dibenturkan dengan keadaan saya di tempat ini untuk membantu sesama, baik sengaja atau tidak, itu secara langsung hati ini tergugah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan saya Allah meridai khususnya keluarga saya. Mudah-mudahan mengikhlaskan dengan perjalananku ini, senang dengan perjalanan saya ini, menerima perjalanan saya. Itulah yang saya mau, tiada lain, hanya keikhlasan hati. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Sama seperti Abah yang Abah rasakan saat ini. Saya melihat Abah bahagia betul meskipun kondisinya kayak gini. Benar-benar bahagia. Meskipun keadaannya kayak ini, benar-benar saya rasakan beliau benar-benar bahagia. Itulah sejatinya orang-orang yang benar-benar ditunjuk sama Allah. Tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, tidak bisa diuraikan dengan apapun kenikmatan yang ada di dunia ini. Inilah sejatinya Abah. Mudah-mudahan Abah benar-benar bisa memegang amanat, memegang semua yang diberikan Allah ini untuk mengembangkan, membimbing sesama, membantu sesama, mengarahkan ke jalan yang benar-benar yang diridhai Allah, dan selalu mendapat syafaatnya beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Abah terus istiqomah, insya Allah sampai ajal memanggilnya. Itu aja doa saya. Insya Allah kalau Abah mampu, insya Allah tidak mungkin kalau Allah menghendaki, sesuai dengan innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Semua pasti terjadi. Semua pasti terjadi. Semua pasti terjadi, dan semua kembali kepada yang memiliki. Insya Allah sesuai apa yang saya amalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang selama ini saya pendam, yang saya tunggu dari Abah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah semuanya akan terbuka, baik yang mendengar, yang melihat secara langsung atau tidak langsung. Sebelum mengasih komentar atau pendapat, tolong resapi dulu semua kejadian-kejadian ini. Memang kalau dilihat secara kasat mata kasar, tidak beradab, tapi dibalik semua itu, ini ilmu yang namanya ilmu laduni yang langsung diturunkan oleh Allah kepada santri-santrinya. Mudah-mudahan santri-santri beliau mau menjalankan semua yang dituntun, yang dibimbing. Mulai ada perubahan ini benar-benar peringatan bagi semua santri yang ada di sini,
baik yang mengabdi kepada seperti saya maupun santri yang sudah mukim yang bertahun-tahun. Tolong resapilah benar-benar hikmah di balik semua kejadian ini, di balik perubahan Abah yang begitu dahsyat ini. Insya Allah semua jalan akan terbuka dengan sendirinya. Inilah kekuasaan Allah. Inilah kuasa Allah. Inilah kuasa Allah. Kalau Allah menghendaki. Terima kasih. Terus terang saya nggak membela siapapun. Ini dari hati nurani saya yang paling dalam. Yang mulai awal saya mengabdi, inilah yang saya tunggu-tunggu, inilah yang saya rindukan, inilah yang saya banggakan, inilah yang saya kagumi sebagai guru besar, guru yang harus dipanut, diikutin. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih. Mudah-mudahan semua yang saya ucapkan ini, kalau memang benar ini datangnya dari Allah, memang ada salah baik dari ucapan mau perkataan, dari tingkah laku, itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Riki, bisa dipanggil Kang Riki. Saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Saya bermukim atau bertempat tinggal di pondok pesantren Petu Asy-Syifa ini sekitaran 7 bulanan. Lah, di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya di sini, dan ada suatu kejadian yang sangat aneh, yang nggak aneh sih, suatu kejadian yang sangat menggemparkan atau mengagetkan para semua santri. Sebelum saya mondok di pondok pesantren Petu Asy-Syifa ini, saya itu ingin sekali menjadi meniru dengan apa yang dilakukan oleh kiai saya atau Kiai Gus Samsudin Jadab. Saya itu tertarik dengan Abah Kiai, dengan kesabarannya dan keikhlasannya, sehingga saya itu tertarik untuk mondok di pondok pesantren Petu Asy-Syifa. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa mengabdi di pondok pesantren Petu Asy-Syifa di Romo Kiai Gus Samsudin Jadab. Di sini saya itu, niat saya itu ya mencari ilmu sambil mengabdi di kiai saya. Tanpa saya sadari dan tidak ada angan-angan dari dulu, Abah Kiai sampai sekarang, sampai saat ini itu menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Diajarin caranya ikhlas, diajarin caranya sabar. Lah, ini saya akan menceritakan tentang kejadian kemarin yang ada di pondok kita, pondok kami, di
di pondok pesantren Pondok Asyifa. Lah, waktu itu ya, waktu kemarin sekitaran jam 1 itu Abah keluar dari dalam menuju ke tempat sampah. Lalu semua anak itu dikumpulkan oleh Abah. Kabeh anak, kabeh santri kokon rene kabeh. Nah, seketika itu semua santri yang ada di pondok pesantren Pondok Asyifa itu menghampiri Abah. Tanpa kita sadari, Abah itu mengambil kresek yang ada di tong sampah, lalu diambil, lalu Abah membuka satu persatu sampah yang ada di tong sampah. Lalu Abah membeberkan semua itu, diangkat, dibeberkan, dihadapkan ke semua santri. Nah, waktu itu Kang, Abah itu mengambil sesuap bungkusan, sesuap nasi yang ada di bungkusan di tong sampah itu. Abah membuka, lalu Abah mengambil sesuap nasi itu lalu dimakan oleh Abah. Lalu Abah bilang, "Hei, pegawainya sapa iki? Pegawainya sapa iki? Iki rezeki sing dikei pangeran. Iki asline kena dimanfaato. Kena dimanfaato. Lah kenapa rezeki sing dikei pangeran iki kok mbok buak sia-sia?" Lah, seketika itu Abah mengambil sesuap nasi yang ada di bungkusan itu lalu dimakan oleh Abah. Lah, dari kejadian itu semua santri itu terdiam dan merenung, membisu melihat Abah dengan tatapan yang sangat sedih. Ada satu santri yang menghampiri Abah mau mengambil sesuap nasi yang ada di bungkus itu. Apa kowe? Narono. Delokno wae. Enggak boleh satu santri yang menghalangi Abah. Di situ ada sesuap nasi yang basi, ada minuman yang udah basi, itu diminum sama Abah. Nah, dari kejadian itu saya itu menjadi sadar bahwa sesuap nasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu sangat berarti sekali. Lah, kenapa kita hambur-hamburkan? Lah, kenapa kita buang-buang? Padahal sesuap nasi, sesuap lauk yang kita makan, yang masih tersisa yang kita buang itu dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Lah, akan tetapi kenapa kita buang dengan sia-sia? Lah, itu makna yang berarti bagi saya di kejadian itu. Waktu Abah itu memakan nasi di bungkusan itu. Ya, hikmahnya yang kita ambil dari kejadian waktu Abah memakan sesuap nasi basi yang ada di sampah itu, ya kenapa toh awakmu iku buak nasi sing dikei pangeran mbok buak sia-sia, padahal nduk njaba kono akeh wong sing ora iso mangan, mangane nduk tempat sampah. Nah, seketika itu semua santri terdiam, membisu dan menatap dengan tatapan yang sangat sedih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu wilujeng. Salam seduluran. Selawas-selawase saking kersane Gusti Allah. Perkenalkan, nama saya Hera, berasal dari Ulingi, Desa Pelumbangan. Saya berada di pondok ini sekitar kurang lebih 6 bulan. Tentang mengenai abah saya ini, awalnya saya shock, kaget
karena tiba-tiba beliau memanggil seluruh santrinya untuk berkumpul. Dan beliau memberikan pelajaran tentang berperilaku, berawal dari mencuci pakaian, memakai pakaian untuk membersihkan mobil dengan baju putihnya itu. Dan beliau juga mencontohkan membersihkan lantai dengan bajunya yang berwarna putih. Dan beliau tersebut mencontohkan untuk kita agar tidak angkuh terhadap sesamanya. Beliau memberikan banyak contoh di waktu itu saya sangat kaget gitu. Tiba-tiba beliau berubah, karakter beliau itu menjadi berubah seketika, seperti bukan abah saya. Dari beliau mencontohkan membersihkan mobilnya dengan baju yang berwarna putih, membersihkan lantai dengan bajunya sendiri, dan beliau juga kan tentang sesuatu yang dari jenis sampah. Di sampah tersebut terdapat suatu makanan yang terbuang dengan sia-sia, dan intinya beliau mengajarkan kepada kami bahwa janganlah membuang makanan dengan cuma-cuma, karena di luar lebih banyak yang masih membutuhkan makanan. Membuang makanan sama saja membuang rezeki kita masing-masing. Beliau mencontohkan banyak hal terhadap santrinya. Kejadian yang sangat mengharukan sekali bagi saya waktu itu. Intinya tiba-tiba itu beliau berubah karakternya. Jadi beliau itu bukan, mohon maaf, gila atau sejenisnya, tapi beliau itu seperti berubah karakternya itu. Tiba-tiba berubah karakter. Tapi intinya beliau itu mencontohkan kami para santri itu untuk menjadi baik. Beliau juga mencontohkan bahwa buah durian
buah durian itu luarnya mengerikan, tetapi di dalamnya sangat menggiurkan. Seperti juga beliau mencontohkan buah rambutan, luarnya juga mengerikan, tetapi di dalamnya sangat manis. Intinya beliau itu mencontohkan suatu hal-hal yang baik untuk para santrinya. Ini kejadian waktu itu beliau itu mencontohkan banyak hal terhadap para santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ardi Ahmad, bisa dipanggil dengan sebutan nama Adit. Saya berasal dari Lampung. Dengan kejadian apa? Di situ kita bisa mengambil hikmahnya. Beliau seperti wali yang banyak mengajarkan tentang kehidupan, seperti orang tua, khususnya buat kakek saya yang telah pergi meninggalkan kami. Terus seperti kakek saya, sosok kakek saya, di mana beliau mengajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan rezeki. Karena banyak di sana orang susah untuk mencari rezeki. Kita pelajari dari beliau mengambil sampah makanan yang ada di kotak sampah. Itu mengajarkan saya untuk bagaimana kita bisa menghargai sebuah rezeki, bisa menghargai rezeki yang diberi Yang Maha Kuasa. Banyak di luar sana tidak tahu hujan, tidak tahu panas. Mereka mencari rezeki, mencari sesuap nasi yang terkadang saya sendiri sebagai anak muda tidak menghargai sebuah nasi. Betapa berharganya sesuap nasi. Dari sini kami bisa mengambil hikmahnya agar berhati-hati, agar dapat bisa menghargai, mengajeni sebuah rezeki yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di luar sana yang membutuhkan sesuap nasi, tapi mereka yang mampu mencari nasi dengan semudahnya mereka membuang. Dari sinilah kita bisa belajar untuk bersyukur, belajar untuk menghargai sesuap nasi yang diperoleh oleh orang tua kita dengan susah payah. Tidak kenal hujan beliau, hanya untuk sebuah nasi. Semoga untuk teman-teman santri kami, semoga bisa mengambil hikmahnya untuk lebih bisa menghargai sebuah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga akan mengerti ke depannya bagaimana susahnya untuk mencari sesuap nasi. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan untuk mencari rezeki yang halal,
Pelajaran yang kedua, kita bisa mengambil hikmahnya dari keadaan Abah yang sekarang, yang berhujan-hujanan, yang mengepel musola. Dari situ kita bisa belajar untuk memperbaiki hati, membersihkan hati. Belajarlah untuk berendah hati agar kita kelak bisa menjadi orang bermanfaat di dunia wal akhirah. Semoga dengan kejadian ini teman-teman, saudara, dimanapun kau berada, untuk generasi penerus, anak-anak muda, untuk lebih menghargai sebuah rezeki, dan bersikaplah rendah hati. Jangan kau sombongkan semua yang kau punya. Ingatlah, di luar sana masih banyak saudara kita yang lebih di bawah kita. Semoga dengan kejadian ini semua bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisam dari Banyuwangi. Langsung saja, dalam kejadian Abah Samsudin kemarin, saya merasa bingung campur dengan sedih. Loh, kok bisa Abah Samsudin seperti ini sifatnya? Lama-lama saya mengikuti beliau dari tempat sampah, waktu mengorek-ngorek tempat sampah dan mengepel lantai dengan bajunya yang berwarna putih. Waktu itu saya mendapatkan pelajaran dari waktu mengorek-ngorek sampah. Pelajarannya ialah jangan membuang rezeki berupa makanan, bahkan sebutir nasi pun itu adalah pemberian rezeki dari Gusti Allah. Jadi kenapa kita harus membuang-buang rezeki tersebut? Dan saya dan banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kebutuhan hidup berupa makanan sehari-hari. Jadi apabila sudah dikasih Gusti Allah sama Gusti Pangeran, kita harus menjaganya dengan baik. Kita harus menggunakannya dengan baik. Tidak boleh dibuang-buang. Meskipun itu sebuah makanan, sebutir biji, meskipun sebutir nasi pun, itu pelajaran saya ambil dari Abah Samsudin dalam mengorek
mengobrak-abrik tempat sampah. Supaya kita tidak membuang rezeki yang diberi sama Gusti Allah. Kita harus menggunakannya dengan baik, secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan kejadian waktu Abah mengepel baju putihnya di lantai, itu juga ada pelajarannya tersendiri. Pelajarannya ialah itu ibarat hati kita. Baju putih itu ibarat hati kita. Gimana cara membersihkannya dan bagaimana kok bisa kotor? Hati kita bersih karena sholat, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apabila kita sudah meninggalkan ibadah, hati kita akan kotor kembali, dikelilingi oleh hawa nafsu, diselimuti oleh hawa nafsu. Apa bisa hati kita bersih lagi? Bisa. Seperti baju warna putih yang dipakai Abah untuk mengepel itu. Kaos putih itu dipel, dan cara membersihkannya adalah dibasuh, dicuci. Sama seperti hati kita. Apabila hati kita sudah kotor, kita harus mencucinya dengan cara beribadah kepada Allah, seperti sholat, zikir, dan minta ampunan sama Gusti Allah, dan meninggalkan maksiat. Kita sebenarnya bisa membersihkan hati dengan bersungguh-sungguh dalam doa, dalam sholat. Kita harus bersungguh-sungguh supaya enak beribadah. Ialah ini saya kasih ilmu dari saya sendiri, pelajaran dari saya sendiri untuk nikmat beribadah. Ialah nikmati gerakan sholat, nikmati bacaan sholat, berzikir dengan tenang, dengan nyaman, duduk dengan rileks, jangan merugikan yang lain. Supaya hati kita bisa bersih lagi, dan jangan sampai hati kita terkotori lagi dengan menuruti hawa nafsu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya keliru menyampaikan sesuatu yang terjadi sama guru saya, Abah Samsudin. Sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.